karena ada hal buruk terjadi di sana. Halo Bang Lovers, balik lagi bersama gue Rio di sini. Walaupun ini Oktober bulan horor, tapi gue ya upload video fantasi dulu deh. Karena udah gue baca dan ya mau gue review sih sebelum gue masuk ke buku-buku horor. Dan gue review buku horor dan gue upload videonya. Dan ya kita bakal bahas buku ini, buku ketiga dari serinya Apollo atau The Trials of Apollo. Penasaran? Pengen tahu cerita di buku ketiga seperti apa? Yuk kita nonton dan review bersama. Gue gak nonton sih, gue yang nge-review. Dan gue ngajakin kalian juga untuk berpendapat di kolom komentar. Dan ya, bumper dulu deh. Bye! Nah, setelah bumper, kita perkenalan dengan bukunya. Dan ini adalah bukunya. Ini buku ketiga dari serinya The Trials of Apollo dengan judul The Burning Maze. Yang artinya ke Indonesia itu adalah labirin atau Indonesia maze apa ya? Labirin ada bahasa Inggrisnya kan? Labirin. Kalau maze juga labirin ya. Ya, pokoknya labirin terbakar. Ya, gitulah pokoknya terjemahannya. Dan ini penampakan covernya. Dan di sini kalian bisa lihat ada penampakan 3 karakter dengan makhluk-makhluk buas di sekelilingnya dan kayak akar-akar pohon gitu. Dan kayaknya mereka sedang kesusahan di sini. Susah banget. Ada semburan api gitu di sini. Ini yang menarik ya, berpetualang di maze gitu kayak maze runner penuh perangkap dan sebagainya, ada monsternya. Di buku ketiga kayak gitu kan ceritanya. Ya, itu secara cover ya. Untuk cerita di sini setelah kejadian di Indianapolis ketika Apollo bertarung melawan si Commodus, kaisarnya Romawi kuno lain, temannya si Nero dan komplotannya dari Triumvirate Holding. Ya gitu. Dimana itu kayak ada organisasi terdiri dari 3 kaisar besar yang melakukan konspirasi untuk menguasai dunia, atau lebih tepatnya benua Amerika ya. Karena mereka membagi wilayah gitu. Kayak si Nero menguasai wilayah barat atau gimana gitu. Terus Commodus ini menguasai wilayah Nero selatan. Pokoknya gitulah, mereka bagi-bagi wilayah lah. Gue bingung jadinya pembagiannya gimana. Pokoknya nanti bakal ada satu lagi kaisar yang mungkin bakal ketemu dengan si Apollo dalam petualangannya. Dan kita masuk ke buku ketiga. Setelah bertemu dengan Commodus, dia memperoleh ramalan dari Triumpius, Oracle Triunius. Susah banget. Ya gitulah pokoknya. Dia memperoleh ramalan baru yang akhirnya menggiring dia ke sebuah kota, yaitu adalah bukan Indianapolis, gue lupa. Oklahoma ya. Bukan Oklahoma. Ya mereka pergi ke negara bagian lain lah pokoknya. Gue lupa. Ya gitu. Jadi kali ini dia, karena berdasarkan ramalan mereka membutuhkan seorang satir untuk membimbing mereka menyusuri labirin di buku ini, yaitu labirin yang dulu muncul di Percy Jackson kalau nggak salah. Dan labirin ini mereka harus lalui lagi. Dan ya itu, di labirin situ banyak cobaan-cobaan dan perangkap-perangkap dan monster-monster. Dan di sini dia setelah memperoleh lamaran baru dari Triumpius, dia ya pergi ke negara bagian ini, ketemu dengan Jason Grace dan gue lupa satu lagi, Demigod juga, yang akhirnya menjadi tim mereka. Jadi tim mereka itu terdiri dari Apollo, McFrey, terus ada si satir yang Percy Jackson itu, yaitu Grover. Terus ada 2 demigod lain, dan ya mereka berpetualang di maze mencoba mencegah kaisar ketiga. Di buku ini ternyata kaisar ketiganya muncul. Kaisar ketiganya itu adalah Kalidus. Kok susah-susah sih.
Kalidus. Soalnya penyebutan Romawi, penyebutan Yunani beda-beda. Kalidus, Kalimus, Kalidius, Kaliush, Kali. Glosarium. Caligula atau Caliguli. Bodoh amat lah. Caligula. Jadi kayak namanya ini Caligula, salah satu kaisar. Jadi udah ketahuan nih 3 orang kaisar. Nero, Commodus, dan Calidus. Ya gitu. Dan akhirnya si Apollo ini udah tahu, wah kaisar ketiga ternyata ini sama memperoleh ramalan. Terus dia menyelidiki, ternyata si Caligula ini mencoba untuk mencuri inti dewanya si Apollo. Jadi dia ini punya seorang penyihir yang bernama Medea, di mana dia meminta penyihir tersebut mengambil kekuatannya Apollo, kekuatan dewanya, agar diberikan ke si Caligula ini. Dia mau gitu, kekuatan kekalnya, kekuatan dewa mataharinya, karena dia ingin menjadi dewa matahari baru. Dan ya gitu, konfliknya terjadi di sini. Yang sebenarnya si kaisar ketiga di sini tidak terlalu berperan penting lah. Dia muncul sesekali. Si Apollo sempat tertangkap, ketemu dengan si kaisar, terus berhasil kabur dan balik lagi, menyusup lagi, melakukan ini, melakukan itu. Tapi kaisarnya jarang muncul, sesekali doang. Nggak benar-benar fix bertarung gitu loh. Ada sih adegan bertarung antara dengan demigod dan si kaisar ini, cuman ya gue gak mau spoiler lah karena ada hal buruk terjadi di sana. Dan ya gitu. Hingga akhirnya pertarungan memuncak di antara Apollo terus Oracle ketiga Oracle ketiga, yaitu anaknya Apollo, Oracle lain dan yang merupakan anak Apollo. Dan dia memperoleh ramalan yang super panjang banget yang meramalkan kejadian di masa depan atau hal yang akan muncul di masa depan, di mana mereka antara harus mencegahnya atau harus membiarkan hal itu terjadi. Dan ya gitu, mereka masih meraba-raba maksud dari ramalan tersebut, di mana akhirnya ya gitu petualangan mereka bertarung dengan si penyihir Medea ini, penyihir yang bisa mengeluarkan api karena menggunakan kekuatan Titan zaman dahulu, Titan matahari. Dan ya gitu, ya kompleks lah, dimana ada kekuatan baru yang muncul, yaitu kekuatan dari Dryad kuno zaman dahulu, zaman perunggu, yang merupakan sekarang menjadi anak buahnya si Meg. Dia gak menyangka juga sih dia bakal jadi kayak bos gitu dan punya anak buah Dryad. Unik si demigod Meg ini. Nah, secara cover, mantap. Kali ini lebih deskriptif dibandingkan yang sebelumnya. Walaupun sebelumnya juga deskriptif, cuman karena ini mungkin monsternya dan petualangan mereka lebih bisa dibilang menggigit dan lebih greget. Jadi ilustrasinya juga lebih greget, di mana ada penampakan monster-monster. Ini sayap, kuping, terus ada kayak burung hantu, cakar, labirin atau mes gitu, ada api yang lewat dan panasnya luar biasa dan sebagainya. Dan wah, sangat menggambarkan lah. Ya, dan di sini perkembangan karakternya itu meningkat, maksudnya perubahannya. Kalau secara peningkatan mungkin ada naik 50 hingga berapa puluh persen gitu. Dimana mereka kehilangan teman dan teman tersebut menasehati si Apollo hingga wah, Apollo ini berubah banget. Walaupun sikap ngalainya masih ada, tapi sifat tertentunya itu ada yang berubah banget. Yang dulu kayak selfish kayak gitu, yang kayak egois dan sebagainya, nah itu mulai berkurang tuh, terkikis tuh, mulai terpengaruh sama dunianya manusia fana. Unik sih, ya, keren, pokoknya harus baca. Selain itu kan muncul karakter baru ataupun karakter mama yang muncul di seri-seri sebelumnya. Kayak si Grover ini kan muncul di seri Percy Jackson, yang merupakan bisa dibilang pelindungnya demigod, dimana setiap demigod itu punya kayak pelindung atau bisa dibilang godfather gitu, alias ayah angkat dan atau orang si penjaga atau guardian gitu. Nah, si Grover ini kalau nggak salah guardiannya Thalia dan Percy deh, kayaknya sih, ingat gue nggak lupa, udah lama gue baca ya.
Mungkin gue bakal baca ulang sebiasa. Ya gitu. Untuk karakter-karakter baru walaupun lama dan yang petualangan mereka apik dah di buku kali ini. Dimana adegan actionnya itu lebih banyak porsinya dan leluconnya juga, walaupun kadang-kadang ngeselin dimana tiba-tiba lagi seru-serunya tiba-tiba si Apollo ini ngelawak, tapi tetap aja sih seru. Harus baca. Dan gue ngevote ini sebagai buku terbaik di seri Apollo ya. Jadi sejauh gue baca buku 1, 2, 3 dan 3 ini menjadi yang paling bagus karena karakternya ini sangat menonjol perubahannya. Dan ya itu review dari gua. Kalian punya pendapat lain kalau sudah baca seri ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye. Gue mengakhirinya dengan cepat gitu ya. Ya karena durasi sih, gak enak lama-lama. Ya udah kita ngobrol di diskusi aja kalau pengen nanya ini itu. Dah.